दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Seorang aktor merupakan ikon dari sebuah industri film. Kesuksesan seorang aktor akan membuatnya digandrungi, diidolai, bahkan terkadang menjadi panutan bagi para penggemarnya. My adorable darling, I think of you every night, every morning. Tapi bagaimana jika terjadi sebaliknya? Dalam film ini seorang aktor malah mengidolakan seorang polisi. Wow, एक और बार. Sebelum menyaksikan keseruan review lengkapnya, tak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review film dari saya. Dan bagi yang belum, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan alur cerita film berikut ini. Kanebo nih bos, bukan teteh mendoan. Cerita diawali dengan kemunculan seorang inspektur polisi bernama Arjun. Dengan gagah berani, Arjun sendirian menggagalkan sebuah penyelundupan oleh sekelompok penjahat. Mengetahui barangnya disita oleh polisi di markasnya, Goli yang merupakan seorang bos mafia melakukan pertemuan. Goli marah pada anak buahnya yang telah gagal melakukan tugasnya. Untuk itu hukumannya adalah kematian. Lalu Goli menanyakan siapa polisi yang telah berani menyita barang-barangnya. Anak buahnya berkata bahwa Inspektur Arjun diketahui sering bertemu dengan Mona, seorang wanita yang Goli sukai. Mona juga bekerja sebagai penari di hotel miliknya. Goli pun bergegas menemui Mona di hotel. Goli meminta pada Mona agar dia mau berbicara pada Arjun untuk datang ke hotel, bermaksud untuk menyuap Arjun agar tidak lagi mengganggu bisnis ilegalnya. Sementara itu di rumahnya Inspektur Arjun sedang merayakan ulang tahunnya. Arjun memiliki seorang istri dan 2 orang adik. Adik perempuannya bernama Sivanggi, sedangkan adik laki-lakinya bernama Karan. Pada saat merayakan ultahnya, Arjun mendapat telepon dari Mona yang mengatakan bahwa Mona dalam bahaya dan meminta Arjun untuk datang menolongnya di hotel. शायद मेरी जान. मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ. Tapi setibanya di hotel, Mona terlihat baik-baik saja. Mona memanggil Arjun untuk memberikan sekoper uang dari Goli. Arjun yang merupakan polisi jujur, baik hati dan tidak sombong menolaknya dan memutuskan untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba Goli dan anak buahnya datang. Arjun berusaha menembak, tapi dor. Anak buah Goli menembaknya yang membuat Arjun tewas. तुमने ऐसा क्यों किया गोली, क्यों? और अगर ना माने तो उसकी चिता बिछा दो. Inilah Karan yang diperankan oleh Akshay Kumar, adik Arjun yang juga seorang inspektur polisi. Setelah mengkremasi kakaknya, Karan menangkap Mona untuk diinterogasi. Di dalam penjara, Mona tidak mau memberitahukan tentang kematian Arjun. Lalu Karan membawa Mona ke rumahnya agar Mona bisa melihat dan merasakan kesedihan kakak ipar dan adiknya atas kematian Arjun. Mona yang melihat itu kemudian berjanji akan memberitahu siapa yang telah membunuh Arjun dan siap bersaksi di pengadilan. Hal tersebut sampai ke telinga Goli yang lalu mengejar dan menembaki Karan dan Mona dari sebuah helikopter.
Karan membawa Mona bersembunyi dalam menara mercusuar. Goli yang tidak menemukan Karan dan Mona kemudian pergi. Merasa sudah aman, Karan keluar untuk memastikannya. Tapi ketika Mona juga ikut keluar, tiba-tiba tembakan bertubi-tubi menghujani tubuh Mona. Mona pun tewas dan terjatuh ke dalam laut. My adorable darling, I think of you every night, every morning. My adorable darling. I think of you every night, every morning. तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसका खून बहाने से पहले आपको मेरा खून बहाना पड़ेगा डैडी। नहीं! हमने मोहब्बत की है। Pria ini adalah Depak Kumar. Depak yang diperankan oleh Saif Ali Khan adalah seorang superstar di perfilman Bollywood. Depak merupakan bintang film yang identik dengan film-film drama romantis dan mellow. Karena peran-perannya itulah dia memiliki banyak fans, terutama gadis-gadis ABG. Tapi apa yang ia dapatkan dari film-film roman tidak membuatnya bahagia, malah membuat Depak kecewa dan merasa jijik ketika melihat dirinya di layar kaca. Depak sangat menginginkan mendapat peran sebagai seorang jagoan dalam film action dan menyuruh pada manajernya yang bernama Damsuk untuk menolak setiap tawaran dari para produser untuk film-film drama. Penolakan itu membuat Depak dibawa paksa oleh seorang produser film ecek-ecek yang bernama Damodar. Damodar memaksa Depak untuk main dalam film yang akan ia garap. Sementara itu di kantor polisi, Karan kedatangan seorang gadis yang mengaku telah mendapat pelecehan dari Damodar sebagai syarat jika gadis tersebut ingin bermain dalam filmnya. Ketika Damodar terus memaksa dan mengancam Depak agar mau main di filmnya, Karan datang untuk menangkapnya. Damodar menolak yang membuat Karan menghajarnya. तूफान हुआ नहीं तो अब होगा। Kehebatan Karan dalam mengajar Damodar dan anak buahnya membuat Depak kagum dan semakin terobsesi untuk berperan sebagai seorang hero dalam sebuah film action. तुम फिल्मों में काम करते हो। Saking ngefans dengan gaya bicara dan berkelahi Karan, Depak sampai meminta pada komisaris polisi agar diizinkan untuk bisa mengikuti dan tinggal bersama Karan agar dapat melihat kehidupan sehari-hari idolanya tersebut. Komisaris yang ternyata adalah fans berat dari Depak meminta Karan untuk mau menerimanya, tapi Karan menolaknya. बस गुरु, मुझे अपना स्टाइल सिखा दे। तारीफ के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं आपका दीवाना बन गया बस। आपकी तारीफ नकली है, हाँ, संभाल के रखना। Selanjutnya di sebuah tempat, opsir polisi yang bernama Ramlal menangkap seorang gadis dan beberapa anak kecil yang sedang mencopet. Di kantor polisi, Karan kaget ketika melihat gadis yang Ramlal tangkap berwajah mirip Mona. Gadis ini bernama Basanti yang diperankan oleh Shilpa Shetty. मैं जानती हूँ। Lalu Karan berpikir untuk menjadikan Basanti menyamar menjadi Mona agar bisa mengungkap kejahatan Goli. Melihat tampilan Basanti yang kampungan membuat Karan menemui Depak. Jika Depak bisa merubah penampilan dan mengajari Basanti bahasa Inggris, Depak boleh mengikuti Karan kemanapun seperti apa yang ia inginkan. Depak setuju dan mulai merubah dan mengajari Basanti.
Setelah berhasil merubah penampilan Basanti seperti Mona, Depak yang menyamar membawa Basanti menemui Goli dengan mengatakan jika Depak telah menemukan Mona di laut dengan beberapa bekas tembakan di tubuhnya. Dan pada saat ditemukan, Mona telah kehilangan ingatannya. Mendengar Mona kehilangan ingatannya, Goli pun mau menerimanya kembali sebagai penari di hotelnya. Disinilah Basanti mulai memberikan informasi pada Karan tentang kejahatan dan transaksi-transaksi ilegal Goli. Karan berhasil menggagalkan perampokan anak buah Goli. Tapi mereka berhasil kabur karena telah menyandra Depak. Karan marah pada Depak karena gara-gara Depak mereka bisa meloloskan diri. Tapi bukannya sedih atau balik marah, Depak malah semakin terkagum-kagum dengan kata-kata marah dari Karan. और सड़क का कोई आवारा कुत्ता उसे चाट मारा। किस गली, किस नुक्कड़, किस चौराहे पर बहुत सारे रीटेक मिलते, लेकिन हमें सिर्फ एक टेक मिलता। तो मौत के सामने जिंदगी घुट्टे टेक देती है। वाओ, एक और बार। Di rumah, Karan menemukan si Fanggi sedang menonton film yang diperankan oleh Depak. Karan yang jijik dengan Depak karena merasa tingkah Depak di film tidak sesuai dengan kenyataannya mematikan TV tersebut. Karena si Fanggi adalah fan berat dari Depak, akhirnya mereka pun berdebat. Karan mengatakan bahwa dia mengenali Depak, tapi si Fanggi tidak percaya dan malah tertawa. Akhirnya Karan mengajak taruhan dengan adiknya. Jika dia bisa membawa Depak ke rumah, Karan meminta si Fanggi untuk tidak lagi mengidolai dan berhenti melihat film-film Depak. Kemudian setelah memperbolehkan ikut dengannya, Karan menemui Depak untuk mengajak tinggal bersama di rumahnya. Dengan catatan Depak bisa membuat si Fanggi membencinya. Lagi-lagi demi bisa dekat dengan idolanya, Depak pun menyetujuinya. Melihat seorang superstar idola berada di rumahnya, si Fanggi menjadi salah tingkah. Ketika mengetahui jika si Fanggi sangat mengidolakannya, Depak mengatakan bahwa apa yang dilakukan si Fanggi belum ada apa-apanya dibanding fans berat yang lain yang rela mentato nama Depak di tangannya dengan sebuah pisau. Hal tersebut didengar oleh si Fanggi yang membuatnya melakukan hal seperti apa yang Depak katakan. Si Fanggi pun akhirnya masuk rumah sakit. Mendengar berita itu, Depak bergegas menuju rumah sakit untuk melihat keadaan si Fanggi. Si Fanggi mengatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah sebagai bukti jika ia pun benar-benar mengidolakan Depak. Tapi Depak mengatakan bahwa apa yang waktu itu ia ceritakan adalah bohong. Lalu si Fani mengutarakan cintanya pada Depak. Depak yang melihat apa yang dilakukan si Fanggi untuknya menerima cinta si Fanggi. Dan akhirnya धड़कने चुराने लगे जरा जरा, नजरें चुराने लगे जरा जरा, अपना बनाने लगे जरा 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 जरा। Depak yang merasa bahwa Karan membencinya dan tidak mungkin menerima dia jadi adik iparnya mulai merencanakan sesuatu dengan si Fanggi. Depak mengajak Basanti untuk mengerjai Karan. Basanti yang menyukai Karan tapi sebel dengan sikapnya yang cuek dan tidak pernah tersenyum menyetujuinya. मुझे जाना चाहिए। आप इतनी रात को यहाँ दरवाजा मत खोलिए, मुझे बहुत बसंती, Setelah masuk perangkap, Karan pun akhirnya jatuh cinta juga. Dan lagi-lagi nyanyian dan tarian pun tak terhindarkan. चुरा के दिल मेरा चली मैं चली उड़ा के निंदिया, कहाँ
Selanjutnya Karan mendapat info lagi dari Basanti yang mengatakan bahwa akan ada transaksi barang ilegal milik Goli. Karan pun bergegas menuju TKP. Tak mau gagal lagi menangkap penjahat di TKP, Karan memborgol tangan Depak agar tidak lagi mengikuti aksinya. Dengan gagah berani, Karan pun menyusup masuk dan mulai menembaki para penjahat. Di luar, Depak melihat semakin banyak penjahat yang datang ke tempat itu. Tak mau terjadi apa-apa pada idolanya, Depak nekat mendorong mobil tersebut. Aksi Depak itu berhasil menyelamatkan Karan yang tidak mengetahui bahwa ada banyak penjahat yang datang dari belakangnya. Karan pun mengucapkan terima kasih pada Depak. Di sini Depak mengungkapkan bahwa dia mencintai Shivangi dan ingin menikahinya. Pada suatu malam, Karan, Depak, dan Ramlal mendatangi sebuah gedung tua untuk menangkap seorang penjahat. Untuk kesekian kalinya, Karan berkata jika Depak tidak boleh turun dari mobil itu. Karan memberikan sebuah pistol pada Depak untuk berjaga-jaga. Lalu Karan dan Ramlal masuk ke dalam gedung. Dasarnya Depak aktor yang selalu hidup dalam kepalsuan setiap film. Ketika memegang pistol asli, dia pun mulai pelontong dan bergaya layaknya jagoan di film-film action. Kemudian Depak melihat Karan sedang baku tembak dengan penjahat. Depak menjadi gugup antara gaya dan takut. Lalu tiba-tiba sesosok orang datang menuruni tangga yang sedang dikejar-kejar oleh Karan. Depak yang ketakutan kemudian menembak orang tersebut beberapa kali. Tapi ternyata orang itu adalah opsi Ramlal. Melihat Ramlal tergeletak berlumuran darah, Depak menjadi kebingungan. Lalu Karan datang dan menanyakan kenapa Depak menembak Ramlal. Depak mengatakan bahwa dia tidak tahu jika orang yang datang ke arahnya adalah Ramlal. Depak pun ketakutan. Karan mengatakan bahwa dia akan mengaku jika dialah yang telah menembak Ramlal. Karan tidak ingin karir Depak hancur jika nanti harus masuk penjara. सब कुछ संभालूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा करियर, कुछ नहीं होगा उसे। Karan pun mengantar Depak ke bandara supaya Depak sementara waktu bisa meninggalkan kota ini. Ketika ingin terbang, hati kecilnya berkata bahwa kenapa dia harus lari dari tanggung jawab. Dan mengapa Depak tega mengorbankan karir dan kehidupan Karan. Depak pun memutuskan untuk menemui Karan dan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Tapi di kantor polisi ia mendengarkan Ramlal dan Karan sedang tertawa. Ternyata Karan dan Ramlal mengerjai Depak agar Depak menjauhi dia dan Shivangi. Merasa kesal telah dikerjai Karan, Depak marah dan memukuli Karan. Depak berjanji bahwa dia tidak akan mengikutinya lagi dan akan memutuskan hubungannya dengan Shivangi. ये कहाँ आ गया? तुम्हारे उस हवालदार को मैंने गोली मार दी। उंगलियों के निशान लगाए थे कि मेरी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी बहन से दिल लगाने की। दिल पिघला करते हैं, तुम जैसे पत्थर नहीं। Depak pun pergi ke rumah Karan untuk pamitan pada Shivangi dan kakak iparnya. Shivangi menjadi sangat sedih. Karan yang melihat itu bergegas ke rumah Depak untuk meminta maaf dan mengizinkan Depak menikahi Shivangi. एक शर्त पर। क्या? प्यार से प्लीज कहना। प्लीज प्लीज। Kemudian di markas Goli, Basanti menyelinap secara diam-diam. Basanti mengambil gambar Goli yang sedang melakukan pertemuan dengan para penjahat dan penyelundup internasional.
Setelah keluar ruangan, Basanti tidak sadar bahwa gerak-geriknya dilihat oleh anak buah Goli, yang kemudian melaporkan pada bosnya. अभी अभी मोना यहाँ से निकली है, उसके हाथ में कैमरा था। क्या? Dari kamar hotel, Basanti menelpon Karan dan memberitahu apa yang telah ia dapatkan. Tapi tiba-tiba Goli datang dan menghampiri Basanti. Goli meminta pada Basanti roll film dari foto yang telah ia ambil. Tidak mau ketahuan, Basanti memasukkan roll film tersebut ke kantong Goli sendiri. क्या बात कर रहे हो? Goli lalu menelpon Karan dengan mengatakan bahwa Basanti ada di tangannya dan telah menjadi tawanan. Goli meminta Karan datang ke markasnya dan membawa roll film yang Goli kira ada di tangan Karan. हम रोल लेकर जाएंगे जरूर, लेकिन Karan dan Depak pun datang ke markas Goli. Sebelum bertemu Goli, Karan turun dari mobil. Karan menaiki sebuah tangga dengan senapan di tangannya. Depak menemui Goli dan melakukan pertukaran yang ternyata Goli juga telah menculik si Fanggi dan kakak iparnya. Ketika hendak membawa si Fanggi, Goli menahannya karena ia tidak bodoh. Dia belum mengetahui apakah itu roll film yang dia inginkan. Lalu dari atas Karan mulai menembaki anak buah Goli. Depak pun mengajak Basanti, si Fanggi dan kakak iparnya untuk kabur. Goli menyuruh anak buahnya mengejar Depak. Di sisi lain, keberadaan Karan pun diketahui oleh anak buah Goli. Akhirnya Karan, Depak, dan yang lainnya ditangkap dan ditawan oleh Goli. Karan diikat tangannya, digantung di atas kolam kemudian disetrum. Depak dipukuli dan diikat pada sebuah kursi. Sementara yang lain diikat dalam sebuah ruangan. Karan berpura-pura pingsan agar bisa melepaskan diri. Tapi aksinya itu diketahui oleh anak buah Goli. Mereka pun berkelahi. Setelah lolos, Karan melepaskan Depak, yang kemudian Depak melepaskan si Fanggi dan yang lainnya. Baku hantam pun terjadi. Depak yang mulai terlihat seperti pahlawan sungguhan mulai memukuli musuh-musuhnya, tapi tiba-tiba Goli datang menodongkan pistolnya. Lalu Karan datang dengan membawa tubuh anak buah Goli dan melemparkannya pada Goli. Goli terjatuh, yang lalu berusaha mengambil sebuah senapan. Depak yang melihat itu menendangnya dan kebetulan sekali senapan itu jatuh ke tangan Karan. Tanpa banyak bacot, Karan pun menembak Goli sampai modar. Cerita ditutup dengan pemutaran perdana film Depak, yang untuk pertama kalinya berhasil berperan sebagai seorang polisi. Di film tersebut, Depak menggunakan semua dialog-dialog milik Karan yang pernah Depak dengar. Yes.